Selamat datang bersama saya Chandra Cabibut, masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster yang kemarin ada di Battle Pass atau apa ini. Ini kemarin apa sekarang? Oh, sekarang masihan ya. Namanya adalah Lightning Star. Ini masih bagus apa enggak? Dan mohon maaf sekarang masih ada event bounty dan bentar-bentar saya akan lihat ke situ ya. Sekalian bahas ini sambil nunggu stamina saya keisi. Nah, coba dulu kita akan bahas untuk bagus enggaknya. Seharusnya masih bagus ya. Dia itu entah support apa attacker, pokoknya dia mengandalkan extra turn atau extra giliran ya. Lightning Star untuk bentuknya sih bagus, saya suka bentuknya, mantap ya bentuknya, jos gandos ya, seperti termasuk heroes mungkin untuk booknya. Nah untuk eranya masih terbaru, apa ya, eranya itu masih viral ya, karena sekarang saya buat video ini era viral, jadi ini masih tergantung termasuk era baru, jadi masih boleh dipakai di apa ya, di push trophy. Nah untuk yang belum tahu, dia adalah attacker berelemen petir dan juga cahaya yang bisa memberikan efek weakness, thunder weakness, dan juga efek electrified, itu adalah tortur, dan juga ekstra giliran, itu untuk skill-skillnya. Nah untuk skill-skillnya yang tak pakai yang kurang lebih seperti ini yang sering dipakai sama pemain Monster Legend ya. Yang pertama adalah ringing ears. Telinganya berdengung, mungkin artinya seperti itu. Stamina 52, koldenya 3, skill 2 adalah shocking touch, pegangan terapi. Stamina 43, koldenya 2. Ini skill 3 nya adalah Fab Flares, stamina 50, koldenya 3, punch haul, pukulan entah apa itu namanya, stamina 45, koldenya 3. Nah kita bahas untuk eranya karena memang masih berjalan. Speednya bisa kalian lihat tinggi sekali, dan ini videonya tak buat pada bulan 1 2025. Kalau kalian lihat video saya ini masih termasuk 3 era yang terbaru, silahkan dipakai di push trophy ya. Kalau untuk sekarang era viral ini masih sangat worth it untuk dipakai ya, sangat worth it bang. Kalau dipakai di Cavern of Assassin setiap hari worth it nggak tak saranin untuk Cavern of Assassin setiap hari. Itu adalah yang pertama adalah Jam Constrictor, yang kedua adalah monster yang ada di bounty-an sekarang ini, namanya apa tadi lupa saya, ini tak liatin. Yang bagus untuk Cavern of Assassin setiap hari era viral ya, era viral. Nah namanya adalah King Wander dan juga Jam Constrictor, yang satunya adalah Red Air Roger. Nah itu yang tak sarankan, sekalian dipakai di bounty kalau bisa, jadi seperti itu biar nggak ngebuang runes ya. Nah Lightning Star eranya masih terbaru, dia memiliki elemen petir dan juga elemen cahaya, dimana dia akan lemah terhadap elemen tanah dan juga elemen apa ya, metal ya, elemen metal. Jadi kalau Lightning Star ketemu attacker musuh yang berelemen metal ataupun elemen tanah yang sama-sama era baru, yang mending tidak saya sarankan memakai Lightning Star ya, karena nanti pukulan musuhnya akan sakit sekali, dikalikan 2,5 kerusakan. Nah itu kita akan langsung bahas ke Evolving Trade, dimana Evolving Trade dia memiliki kebal dari Blin. Ini sangat bagus sekali, dimana sekarang masih banyak sekali monster-monster ancestor ya, karena sekarang ancestor itu seringnya ngekontrol musuhnya itu pakai dari Blin, efek Blin ya, bukan efek kontrol seperti stun, freeze, mega baby reservasi, VR seperti itu enggak, jarang, karena ancestor sekarang banyak yang punya trait kebal dari kontrol. Kalau kebal dari Blin jarang ya. Jadi biar ngekontrol musuhnya itu pakai Blin, total Blin itu seringnya ya. Nah untuk trait kedua R1 sampai R2 level 110 sampai 126, dia memiliki Kalestikal, dimana Kalestikal ini akan kebal dari stun dan juga mega stun dan bleeding ya. Jadi dia tidak bisa diberikan efek stun ataupun mega versi mega stun dan juga bleeding. 3 efek itu tidak bisa diberikan ke efek Kalestikal. Nah ini lumayan ya, lumayan. Nah kalau untuk R3 level 130 sampai level maxian, dia mendapatkan ST, status caster, memberikan random elemen weakness ke semua musuh. Jadi untuk yang belum tahu, elemen weakness ini artinya adalah elemen kelemahan musuh. Jadi nanti musuhnya akan lemah ataupun rentan terhadap elemen yang diberikan ini. Contoh, musuhnya diberikan efek elemen petir,
weakness ya. Jadi musuhnya akan lemah terhadap elemen petir. Kalau kita pukul dengan elemen petir, maka kerusakannya akan dikalikan 2,5. Lebih sakit kalau mukul musuh. Nah, hanya saja itu random ya. Ini random dari beberapa elemen itu seperti api, air, cahaya, metal, magic ya, seperti itu. Itu diacak ya. Kalau pas ya sakit ya, seperti itu. Untuk yang belum tahu ini, kerusakannya dikali 2,5. Pokoknya seperti itu. Nah, kalau untuk rune ini tak sarankan dibuka waktu ada event pembukaan rune ya, karena ini 25, kalau ada event di diskon 50% tinggal 13 gems ya. Untuk skill kita langsung untuk skill spesial, karena skill 1 sampai 4 kita akan bahas di Dengon sekalian di uji coba ya. Spesial skill Rolling Rowdy. Dia memberikan efek random hater untuknya diri sendiri. Hater itu penambahan kerusakan jika sesuai dengan trait musuh ya. Contoh, traitnya musuh itu ada trait seperti mountain yang kebal dari stun dan juga kebal dari freeze. Dan dia memberikan efek random haternya pas, yaitu mountain hater. Jadi Lightning Star memberikan kerusakan tambahan sebesar 3 kali lipat. Contoh, Lightning Star memberikan kerusakan yang punya trait tersebut sebesar 1B, maka dikalikan 3. Tinggal yang masuk adalah 3B, lebih sakit ya. Seperti itu. Hanya saja ini acak lagi ya, dari salah satu trait dari segitu banyaknya trait ya, seperti itu. Setelah itu dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Semua musuh jika memiliki efek positif seperti evasion yang nggak bisa dipukul, nggak bisa diapa-apain, itu dihilangin dulu biar bisa dipukul ya. Jadi seperti itu, bagus. Time stop, regenerasi darah, regenerasi stamina, double stamina, ataupun kebal kontrol, ataupun pokoknya yang warna hijau di bawah bar stamina musuh ya, termasuk double damage, boost damage, triple damage kayak gitu, dihilangin semuanya. Setelah dihilangin, dia diberikan efek elemental weakness, yaitu random lagi, acak lagi, seperti trait yang terakhir tadi, acak lagi, fungsinya juga sama. Setelah itu diberikan kerusakan urutan kedua, moderate, berelemen cahaya untuk semua musuh. Nah ini ya lumayan bagus karena ini skillnya ini termasuk skill ngacak ya, ngacak. Jadi ya hoki-hokian, pas enggak haternya dan pas enggak elemen haternya ya, kayak gitu. Kalau hoki ya berarti sakit sekali, kalau enggak hoki ya biasa aja. Nah kayak gitu ya. Jadi untuk urutan kerusakan itu sebenarnya ada 5. Ini tak urut dari yang terkecil karena kita bahas attacker ya, jadi harus paham. Yang pertama adalah low, itu paling kecil. Moderate, heavy itu sedang. Masif itu urutan keempat, besar. Yang tertinggi adalah insan, yaitu urutan dewa ya, sekali pukul bisa langsung muncrat darah musuh ya. Nah kurang lebihnya seperti itu untuk special skill ataupun ultimate. Kita langsung bahas untuk relik. Reliknya adalah yang terbaik, namanya Elvira Swords, seperti ini. Nah ini repetance. Nah untuk yang belum tahu ini Elvira Sword fungsinya apa, nah contoh dia memberikan kerusakan dengan skill berapa, skill keempat. Setelah dia memberikan kerusakan ke semua musuh dan semua musuhnya darahnya di atas 50%, maka diberikan efek tortur tambahan berupa repetance, itu aktif dari relik, itu bisa dipakai 2 kali. Nah dikombo lagi dengan efek relik yang namanya Torvakmas, dimana memberikan efek curse juga, dan cara ngaktifinya sama, pakai skill keempat ya. Dia memukul semua musuh. Setelah semua musuhnya dipukul, darahnya jika di atas 50% diberikan efek tortur tambahan dari relik 2 biji tadi, Torvakmas dan juga Elvira Swords. Jadi nanti akan aktif bareng, diberikan 2 tortur, yaitu repetance dan juga curse. Nah bagus ya, biar dia nggak polosan kayak gini, karena ini skillnya polosan ya. Nah ini polosan, nggak ada efek torturnya ya. Nah kalau untuk rune bang, ini terbaik menurut saya untuk Lightning Star ya. Runnya yang terbaik menurut saya diberikan rune seperti ini 2 biji, levelnya level 7 atau 8, 9, 10. Tak sarani level 7 saja, karena ya mungkin kalau dipakai seterusnya di PvP ya dipakai level 10 boleh. Kalau saya enggak, karena udah ada ancestor kan ya, mungkin tak kasih level 7 itu udah cukup ya. 2 biji yang merah ini untuk diri sendiri seperti ini, level 7 ya, level 7. Dan yang satunya adalah kecepatan level 7 juga sampai level 10, terserah kalian levelnya ya, seperti ini. Kalau di mutate semuanya pakai yang paling atas. Nah, yang paling atas levelnya sama, itu menambahkan penambahan darah, karena dia kan attacker bukan tanker, jadi darahnya itu tipis ya.
rawan dia mati duluan. Nah, makanya dari itu tak sarankan ditambah ditambah mutate biar darahnya makin tebel ya. Kita akan langsung pindah ke mana? Pindah ke Cavern of bukan Cavern, Resource. Coba di Resource saja. Nah, eranya masih baru ya, masih anget, jadi speednya nggak terlalu rendah. Nah, kita bisa bandingin dengan ancestor saya, dan ancestor saya itu udah tak kasih rune juga ya. Harusnya nggak terlalu jauh karena ini nggak tak pasang rune. Tadi udah tak sebutin untuk yang pas rune-nya untuk apa ya, itu sesuai ya. Ini tanpa rune, basicnya dia, basic kecepatan dia ronde berapa, kalian bisa lihat nanti. Nah, itu sudah kelihatan di atas. Nah, dari sini kita akan bahas untuk skill-skillnya. Skill 1, dia memberikan kerusakan pertama berelemen cahaya untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya diberikan efek Thunder Weakness dan mendapatkan ekstra giliran. Nah, maksudnya apa? Thunder Weakness, jika musuhnya terkena efek Thunder Weakness, kalau dia diserang musuhnya di elemen musuhnya terkena Thunder Weakness, dipukul dengan elemen petir, maka kita mendapatkan kerusakan tambahan sebesar 2,5. Nah, seperti itu ya. Dan dia mendapatkan ekstra giliran. Setelah pakai skill 1 berarti dia bisa mendapatkan ekstra giliran. Bisa memakai skill yang lain lagi, kecuali monster musuhnya punya trait antisipasi ataupun lightning star-nya terkena efek tortur berupa shock. Ya. Skill kedua, dia memberikan efek electrified untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya akan dia memberikan kerusakan. Oh enggak, tanpa kerusakan. Sorry. Dia memberikan efek electrified untuk satu musuh. Setelah itu dia mendapatkan ekstra giliran. Dah gitu aja. Ekstra giliran lagi. Jadi setelah pakai skill 2 dia pakai skill lagi. Pokoknya dia dapat giliran terus-terusan ya. Ini electrified. Untuk yang belum tahu, dia memberikan kerusakan 15% berelemen petir untuk dari total darah musuh 15% ya, dan ngeblok semua efek trait seperti area .g. Nah, seperti itu ya. Trait area .g dimatikan. Nah, kalian tahu kan area .g yang gambarnya seperti itu, seperti angka 3 tangan 3 jari itu. Apalah itu. Ya, electrified ini bagus. Dia termasuk high torture juga. Nah, untuk skill ketiga, dia memberikan urutan kerusakan yang pertama lagi ya, kecil sekali, berelemen petir untuk satu musuh. Setelah itu musuhnya akan diberikan efek light weakness dan juga mendapatkan ekstra giliran untuk siapa ini namanya, lightning star. Jadi light weakness ini monster musuhnya akan lemah terhadap elemen cahaya. Jika dipukul dengan elemen cahaya oleh rekan tim kita ataupun oleh lightning star sendiri, dia akan memberikan kerusakan tambahan sebesar 2,5. Contoh, lightning star memberikan kerusakan ke musuh yang terkena light weakness dengan elemen cahaya, maka contoh sebesarnya 1B, maka kerusakan yang diterima musuh adalah 2,5B. Dikalikan 2,5. Skill keempat, dia memberikan kerusakan moderate urutan kedua berelemen cahaya untuk semua musuh. Udah gitu aja, itu nggak ada efek-efeknya. Kalau kalian combo dengan relik yang saya sarankan tadi, Torvagmas dan juga Elvira Swords, maka akan diberikan 2 tortur tambahan berupa curse dan juga repetance. Nah, itu fungsinya. Stamina 45, kodenya 3. Nah, untuk tak contohkan untuk yang mendapatkan ekstra giliran ya, give 1 extra turn itu seperti ini. Nah, setelah dia memakai skill, dia bisa lanjut lagi, padahal enggak seharusnya dia dapat giliran lagi. Bisa lihat? Nah, bisa dapat giliran lagi ya. Contoh, tak pakai lagi, dia dapat giliran lagi. Skill ketiga tak pakai lagi. Dia juga dapat giliran lagi. Nah, kan karena staminanya habis, disedot oleh relik musuh. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kombonya ya seperti itu saja ya. Kalau bagus apa enggak ya terserah kalian. Ini menurut saya lumayan bagus karena untuk eranya masih terbaru juga ya. Untuk review monster yang terbarunya ya, kalian itu kemarin tanyanya monster yang di Battle Pass atau Legend Pass itu bagus gak bang, yang warna kuning. Nah, ini tak coba ya, kurang lebihnya seperti ini. Kalian kira-kira sendiri mau dipakai apa enggak. Kalau menurut saya bagusnya cuma di era ya,
karena sekarang di Ancestor ataupun rank kelas menengah ke atas itu banyak yang punya trade antisipasi, jadi kurang kepake kalau menurut saya. Kurang lebihnya seperti ini. Terima kasih yang udah subscribe. Saya doakan semoga panjang umur selalu, berkah selalu, yang dicita-citakan semoga cepat tercapai ya. Semoga bisa memberangkatkan haji untuk yang Islam, kedua orang tuanya dan juga dirinya sendiri ya. Kurang lebihnya seperti ini. Saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia. Oh ya, lupa. Buat yang belum punya guild ataupun belum yang punya member ya, punya guild tapi nggak punya member ya, mungkin bisa mencari di live saya setiap hari live juga. Itu boleh juga kalian nyari guild di sana, karena memang ini masih membahas game ya, walaupun guild nggak apa-apa, silahkan ya. Gini saja, assalamualaikum.